Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siti Drivoka selaku dosen pengampu mata kuliah Logika dan Penalaran Ilmiah, kami dari kelompok 3 Prodi Manajemen Pelabuhan dan Logistik Maritim akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang klasifikasi dan kategorisasi menggunakan penalaran induktif. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Nabila Farah Aisyah, Muhammad Wildan Zikri, Rizky Alim Novianto, dan Farah Sabila Anjeli Purnomo. Untuk pembahasan pertama akan dibacakan oleh Rizky Alim. Baik, di sini ada kasus satu. Kasus satu yaitu ada mengurai problematika pendidikan Indonesia. Kasus pendidikan di Indonesia masih berkutat pada berbagai permasalahan intern yang perlu untuk diuraikan dalam upaya mencari jawaban atas tantangan masa depan. Begitu banyaknya permasalahan pendidikan menyebabkan pencapaian tujuan pendidikan semakin jauh untuk dapat dicapai. Dari pandangan luar saja, kita melihat bahwa pendidikan kita menghadapi masalah sebagai berikut. Satu, sistem pendidikan yang masih kaku. Dua, praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang masih ada dalam pendidikan. Tiga, sistem pendidikan tidak menuju pemberdayaan masyarakat. Empat, pendidikan tidak berorientasi pada masa depan. Lima, anggaran pendidikan yang masih kurang. Dan enam, yang terakhir, yaitu daya saing lulusan yang masih rendah. Untuk menjawab permasalahan tersebut, perlu adanya upaya yang maksimal yang menyangkut keseluruhan sistem pendidikan. Dalam kaitan dengan hal tersebut, dapat digagas perubahan paradigma pendidikan dari hal-hal berikut. Satu, perubahan paradigma dari pengajaran menuju pendidikan. Dua, dari teaching ke learning. Tiga, dari proses oriented. Selain itu, tiga, dari perubahan kurikulum menuju pengembangan kurikulum. Keempat, dari goal oriented menuju proses oriented. Selain itu, penambahan infrastruktur pendidikan dan peningkatan profesionalisme guru juga menjadi hal penting dalam penambahan sistem pendidikan nasional. Next. Baik, masih dengan kasus satu, di sini ada premis. Premis satu, tantangan masa depan Indonesia masih terkait permasalahan pendidikan. Dan kedua, beberapa faktor yang menyebabkan pencapaian Indonesia sulit untuk dijangkau. Ketiga, sistem pendidikan yang masih kaku, praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang masih ada dalam pendidikan, sistem pendidikan tidak mampu pemberdayaan masyarakat. Keempat, perlu upaya maksimal untuk menjawab permasalahan tentang pendidikan di Indonesia. Dan yang terakhir, penambahan infrastruktur pendidikan dan peningkatan profesionalisme guru juga menjadi hal penting dalam pembenahan sistem pendidikan nasional. Kesimpulannya, pencapaian pendidikan Indonesia sulit dijangkau karena sistem pendidikan serta infrastruktur yang masih kurang dan perlu upaya untuk memaksimalkannya. Oke, slide berikutnya akan dibacakan oleh teman saya Muhammad Wildan Zikri. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih Saudara Alim. Kasus 2, permasalahan pendidikan di Indonesia. Pemecahan dari pendidikan adalah bersumber dari pengalaman murid sendiri. Dalam sebuah pembangunan nasional di era globalisasi ini, sumber daya manusia yang bermutu menjadi elemen penting. Untuk membentuk sumber daya yang memiliki mutu tinggi hanya dapat kita wujudkan apabila mewujudkan pendidikan yang bermutu. Pendidikan bermutu merupakan pendidikan yang dapat mengembangkan seluruh kemampuan peserta didik. Jika dalam pendidikan yang bermutu ini telah mencapai targetnya, maka pendidikan dapat melahirkan generasi-generasi yang memiliki tenaga yang potensial. Dengan hal ini, dapat kita lihat bahwa pendidikan meningkatkan kualitas hidup yang bermartabat. Akan tetapi, kembali lagi, apabila kita menginginkan pendidikan yang bermutu ini dapat mencapai target, ditentukan oleh seluruh sumber daya manusia yang terlibat. Usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan juga dipengaruhi oleh profesionalismenya. Para pendidik, kegiatan mendidik berupaya untuk memenuhi minat dan kebutuhan anak harus dilakukan secara terus-menerus. Pemecahan masalah dari pendidikan adalah bersumber dari pengalaman murid sendiri. Dalam sebuah pembangunan nasional di era globalisasi ini, sumber daya manusia yang bermutu menjadi elemen penting. Untuk membentuk sumber daya yang memiliki mutu tinggi, hanya dapat kita wujudkan apabila mewujudkan pendidikan yang bermutu. Pendidikan bermutu merupakan pendidikan yang dapat mengembangkan seluruh kemampuan peserta didik.
jika dalam pendidikan yang bermutu ini telah mencapai target, maka pendidikan dapat melahirkan generasi yang memiliki tenaga yang potensial. Dengan hal ini dapat kita lihat bahwa pendidikan meningkatkan kualitas hidup yang bermartabat. Akan tetapi kembali lagi, apabila kita menginginkan pendidikan yang bermutu ini dapat mencapai target, ditentukan oleh seluruh sumber daya manusia yang terlibat. Usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan juga dipengaruhi oleh profesionalismenya para pendidik. Kegiatan mendidik yang berupaya untuk memenuhi minat dan kebutuhan anak. Next. Kasus 2 premisnya yaitu pertama, pemecahan masalah dari pendidikan adalah bersumber dari pengalaman murid sendiri. Yang kedua, sumber daya manusia yang bermutu menjadi elemen penting. Yang ketiga, untuk membentuk sumber daya yang memiliki mutu tinggi hanya dapat kita wujudkan apabila mewujudkan pendidikan yang bermutu. Yang keempat, pendidikan bermutu merupakan pendidikan yang dapat mengembangkan seluruh kemampuan peserta didik. Yang kelima, pendidikan yang bermutu telah mencapai targetnya, maka pendidikan dapat melahirkan generasi-generasi yang memiliki tenaga yang potensial. Yang kelima, jika dalam pendidikan yang bermutu ini telah mencapai targetnya, maka pendidikan dapat melahirkan generasi-generasi yang memiliki tenaga yang potensial. Yang terakhir, usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan juga dipengaruhi oleh profesionalismenya para pendidik. Kegiatan mendidik yang berupaya untuk memenuhi minat dan kebutuhan anak harus dilakukan secara terus-menerus. Kesimpulannya, pendidikan yang baik dilihat dari SDM yang bermutu. Untuk menciptakan pendidikan bermutu, dibutuhkan pendidik profesional untuk melahirkan generasi-generasi yang memiliki tenaga yang potensial. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Farah Sabila. Selanjutnya, kasus 3, permasalahan pendidikan di Indonesia. Perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi pada saat ini berdampak pada pendidikan di Indonesia. Ketidaksiapan bangsa menerima perubahan zaman membawa perubahan terhadap mental dan keadaan negara ini. Berkembangnya ilmu pengetahuan telah membentuk teknologi baru dalam segala bidang, baik bidang sosial, ekonomi, hukum, pertanian, dan lain sebagainya. Sebagai negara berkembang, Indonesia dihadapkan kepada tantangan dunia global, di mana segala sesuatu dapat saja berjalan dengan bebas. Keadaan seperti ini akan sangat mempengaruhi keadaan pendidikan di Indonesia. Penemuan teknologi baru dalam dunia pendidikan menuntut Indonesia melakukan reformasi dalam bidang pendidikan. Pelaksanaan reformasi tidaklah mudah, hal ini sangat menuntut kesiapan SDM Indonesia untuk menjalankannya. Premisnya, yang pertama, teknologi berdampak pada pendidikan Indonesia. Yang kedua, ilmu pengetahuan pada saat ini berbentuk teknologi. 3, ketidaksiapan bangsa menerima perubahan zaman membawa perubahan terhadap mental dan keadaan negara ini. Keempat, sebagai negara berkembang, Indonesia dihadapkan kepada tantangan dunia global. Kelima, teknologi mempengaruhi keadaan pendidikan di Indonesia. Keenam, Indonesia dituntut melakukan reformasi dalam bidang pendidikan. Dan yang terakhir, dalam pelaksanaan reformasi, kesiapan SDM Indonesia untuk menjalankannya. Kesimpulannya, pendidikan Indonesia harus melakukan reformasi menyesuaikan perkembangan zaman melalui ilmu pengetahuan berbasis teknologi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Najwa. Selanjutnya ada refleksi kasus. Pada kasus 1, kami melihat bahwa pendidikan di Indonesia belum maksimal dalam menjawab tantangan di masa depan. Sistem pendidikan, infrastruktur yang kurang bagus, serta terjadinya praktik korupsi di lingkungan pendidikan. Pada kasus kedua, situasi yang disajikan oleh kualitas pendidikan dilihat dari sumber daya yang bermutu yang hanya dapat dihasilkan oleh pendidik profesional. Kasus ketiga menggambarkan bahwa teknologi mempengaruhi sistem pendidikan. Hal tersebut menjadi PR bagi negara berkembang melakukan reformasi khususnya Indonesia. Dari ketiga kasus tersebut diangkat dari masalah pendidikan di Indonesia yang tak kunjung usai. Berbagai cara dilakukan untuk mencapai sistem pendidikan di Indonesia yang lebih baik lagi. Kesimpulannya adalah pendidikan di Indonesia masih harus diperbaiki lagi dengan perubahan sistem mengajar yang profesional, infrastruktur yang bagus, teknologi yang canggih supaya dapat menghasilkan generasi yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan zaman. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.